Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi Allah berkahi setiap langkah kita. Allah jadikan langkah kita sehat wal afiat dengan iman dan Islam yang menyertai setiap niatan hati kita yang hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berkahi niatan baik hati kita, setiap langkah kita Allah jadikan pahala, sehingga duduknya kita di majelis yang mulia ini tak bukan pahala yang kita kumpulkan pulang diampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Mohon maaf yang di belakang, jangan dinilai bagian belakang saya. Kelihatan Bu, kita malu yang belakangnya. Salawat dan salam semoga selalu istiqomah terlantun dari lisan kita yang penuh dosa ini kepada yang kita cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang insyaallah dari setiap lantunan solawat yang baru saja kita bacakan bersama, mudah-mudahan menjadi penanda bahwasannya hadirnya kita di majelis maulid ini tak hanya cinta satu hari atau cinta satu malam, tapi mudah-mudahan cinta ini terus dibangun, kita bawa dari dunia sampai kelak dipertemukan, dikumpulkan dengan yang kita cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sehat Bu? Mirip nggak Bu? Nah, untung hari ini saya nggak pakai, biasanya saya pakai baju cerah, kalau nggak saingan ya. Untung saya pakai gelap ya Bu ya, nggak ada warna yang sama. Sehat Bu? Dompet masih sehat? Orang masih sehat? Imannya masih sehat? Alhamdulillah. Artinya kalau hadir di tempat ini, saya doain ibu-ibu semua nggak cuman sehat badannya doang, sehat dompetnya. Karena kenapa? Maulid masih panjang Bu, maulid masih panjang ceritanya. Di majelis ini selesai, di majelis lainnya belum. Betul nggak Bu? Bahkan nanti masuk di bulan Rabiul Akhir masih ada maulid. Kenapa kira-kira? Hari ini kita bahas 3 aja. Kita nggak bahas yang cerita tentang maulid kelahiran Nabi, nggak. Kita coba mengulik sedikit mana apa sih selama ini yang udah kita kerjain selama maulid. Udah bener nggak sih nih kita niatan datang maulid? Coba kita maknai 3 ini. Apakah sudah benar langkah kita setiap hadir di maulid? Bu, hadir dari rumah ke sini ngapain? Hah? Ilmu. Siapa yang ngasih? Ada bukunya? Ada. Mana bukunya? Dicatat kagak? Awas, ntar saya tanyain kalau kagak dicatat. Dicatat nggak? Kalau ilmu syaratnya harus ada catatan, ada gurunya. Nanti besok di rumah di mutolaah diingat lagi, Ibu ditape. Bener gak Bu? Diragi besokannya manis. Kita berharapnya gitu. Gak apa-apa Bu Haji, gak dicatat. Yang penting insyaallah diamal. Dari sekian kata yang saya keluarin ini siang, misalnya saya hari ini ngeluarin 1000 kata, gak apa-apa kok Ibu nyeresepnya cuman 10 kata, keserepnya 10 kata, enggak apa-apa. Alhamdulillah masih 10 daripada kagak ada sama sekali. Betul nggak Bu? Kata ibu-ibu, parah banget dari 1000 10 daripada kagak ada. Artinya biasa Bu, wanita panggilan malam-malam terus kita nyebutnya. Siang hari ini ibu-ibu saya yakin berangkat dari rumah dengan hati yang Bu, hati beneran senang, nggak ditagihkan sama Bu Haji Endang.
Enggak kan? Enggak ditagih donatur, enggak kan? Insya Allah saya yakin ibu-ibu datang dari rumah berangkat ke majelis maulid dimanapun, gak cuma tempat ini, dimanapun ada majelis maulid, ibu berangkat dari rumah dengan hati yang Kenapa bahagia, Bu? Berkatnya udah dibagiin. Hah? Kata ibu-ibu, bahagialah pulang-pulang kalau maulidan dapat. Betul salah? Kok betul? Bahaya ini. Betul salah? Hati-hati, berkat itu bikin karat. Di mana? Di hati kita. Itu cuman urusan dunia. Padahal perayaan maulid maknanya lebih dalam. Ibu tahu kata memperingati asal katanya dari apa? Asal kata pokok utamanya, kata dasarnya memperingati artinya apa? Peringat. Jangan gak ada tannya. Kalau tan ketambahan an, peringat. Berarti apa tuh? Ingat. Asal katanya berarti dari ingat. Kalau namanya orang diingat, kalau nggak dicintai bakal diingat apa enggak? Ibu kagak cinta sama bapak, ingat apa kagak? Enggak lah. Apalagi malah kita tangga, orang kagak cinta ngapain inget-inget? Benar nggak, Bu? Nah, maka mati. Mic-nya mati. Baterainya. Nyala lagi. Nah, maka kalau kita cinta sama Rasulullah, saya yakin kita semua merayakan dengan hati yang bahagia. Nah, maka yang pertama yang mau kita sedikit bahas adalah, Bu, merayakan maulid Nabi itu harus dengan hati, pikiran, dompet, langkah, niat, harus dengan yang bahagia. Seolah-olah hari ini adalah ibu mau kelahiran cucu yang paling disayang. Benar nggak, Bu? Kalau ada yang lahir, rasanya bahagia apa sedih? Bu, mau punya cucu baru seneng, sedih? Seneng banget kalau bisa langsung potong sapi, dipotong seketika itu juga. Tapi sayang sapinya udah dipotong kurban kemarin. Nah, maka kita memperingati maulid Nabi itu dengan hati yang bahagia. Karena kenapa? Yang dicintai seluruh alam, yang dicintai oleh Allah. Allah turunkan ke muka bumi siapa, Bu? Siapa, Bu? Kelarin dulu dah, panitia bagiinnya. Panitia kelarin dulu deh, saya tunggu, nggak apa-apa. Bu, bisa sedikit diam? Nah, oke. Ya, biar panitia yang bergerak, ibu nggak usah bergerak. Saya yakin ibu-ibu ini. Jadi, yang dicintai hadir. Kalau namanya yang dicintai hadir, maka kebahagiaan itu juga. Maka Rasulullah tuh lahir di tanggal berapa, Bu? Saya mau nanya. 12 Rabiul Awal tahun, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lah yang baca, orang saya nyuruh ibu kok suruh saya. Surat Al-Fil baca. Apa, Bu? Bingung. Bingung dah, bingung yang mana yang Al-Fil, taunya gajahnya doang. Alam. Gak kompak. Dah, saya pulang dah kalau gak kompak. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, baru ini namanya belajar. Tes juz amma, yang diem kagak apal kelihatan. Apalnya kapan kalau dibaca bareng-bareng baru ingat. Bu, maka lahirnya tahun, kapan wafatnya Rasulullah? Dah, saya tungguin di sini dah. Ya, kapan wafatnya Rasulullah?
Kalau yang kemarin ngaji sama saya pasti masih ingat kemarin. Kapan wafatnya, Bu? Yang sebelah sana diam. Saya enggak. Saya tahu di sini banyak jamaah saya di Bu Haji Atika. Yang sebelah sana dah. Nah, ini udah tahu, kemarin udah dapat bocoran. Yang sebelah sana dah. Ayo, kapan Rasulullah wafat? 12 Mei. Jangan-jangan ntar 25 Desember, Bu. Tanggal. Oke, ibu-ibu diam. Kalau yang pengen ingat saya kasih tahu. Bu, tanggalnya sama. 12 Rabiul Awal. Ngapain mikir susah-susah, Bu Haji? Ngapain nanya kalau tanggalnya sama? Emang sengaja? Karena kenapa kita nggak pernah merayakan wafatnya Rasul? Pernah ada yang merayakan ketika tanggal 12 Rabiul Awal? Ada nggak memperingati wafatnya Rasulullah? Ada? Adanya apa? Memperingati maulid Nabi. Nggak ada yang pernah merayakan wafatnya beliau. Karena kenapa? Allah sudah atur ketika diturunkan yang dicintai, rasa bahagia harus muncul, bukan tangis, bukan sedih. Beda sama tetangga. Paham kan? Kalau tetangga lahir, disiksa, naik, mati, semua dirayain. Ibu nggak paham ya kan? Yang paham-paham aja dah, ntar bisikin temennya yang apa sih maksudnya, tetangga sebelah. Nah, kalau kita nggak pernah diminta Rasulullah, itu nggak pernah dirayakan wafatnya. Karena kenapa? Rasulullah tak pernah meninggalkan kita. Hanya jasadnya yang mungkin hari ini kita kunjungi. Di mana? Di mana, Bu? Di mana, Bu? Kok ragu? Nah, habis ini semuanya berangkat ke Madinah. Amin. Habis ini semuanya berangkat haji biar tahu gimana rasanya hadir di sebelah Rasulullah. Nah, maka jasadnya mungkin di Madinah, jauh di sana, tapi beliau selalu hadir. Tadi tadi pas lagi baca selawat, ada yang rasa nggak Rasulullah hadir? Angkat tangan. Ada yang rasa nggak ketika tadi kita membaca selawat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita? Jangan bilang hadir beneran nih, saya serius nanyanya, hadir apa enggak? Ada yang ngerasain nggak? Emang gimana Bu Haji rasanya kalau Rasulullah hadir? Maka ketika dibacakan sholawat berkumpul orang lebih daripada 10, 15, maka Rasulullah hadir. Apalagi ada wewangian-wewangian, nama beliau disebutkan dengan indah, dilantunkan dengan indah, beliau hadir. Bu, siapa yang bisa merasakan? Orang-orang yang insya Allah cintanya kepada Rasulullah sudah tertancap di hatinya. Orang-orang yang lisannya tak pernah putus daripada membaca sholat. Jadi kalau siang ini, yang tadi saya nggak ngerasa, Bu Haji aja ngadi-ngadi, berarti sholawatnya kurang kenceng, berarti cintanya kurang dah. Nah, maka yang pertama kita bahas tadi adalah maulid datang bahagia, bukan karena berkat, tapi karena kedatangan yang dicintai. Bu, sudah bahagia belum? Udahlah, berkatnya udah dibagi. Bu, panas Bu di tengah Bu, saya ya Allah, nggak ada kipas. Iya, nggak apa-apa Bu Haji, kalau saya kipasan juga saya masuk angin sebenarnya. Nah, nggak apa-apa, saya grogi dikit nggak apa-apa ya Bu. Dari tadi saya nggak bisa diem nih, nggak enak. Nah, maka oleh sebab itu, yang pertama ketika bahagia terjadi, insya Allah kita nggak pernah merasa rugi ketika maulid datang. Benar nggak Bu? Orang kalau bahagia, cucu hadir, cucu datang, semua diberikan. Ditanyain butuh apa, mau apa ke anaknya, yang penting cucunya nanti sehat. Benar nggak Bu? Nah, maka kita juga kayak gitu ketika merayakan maulid, Bu, maka rayakanlah dengan hati bahagia. Kenapa? Ya Allah, saya pengen setiap maulid saya hadir, biar tak hanya di dunia saya bisa baca sholawat, tapi kelak di yaumil kiamah saya bisa bersama dengan yang saya cintai. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Udah bahagia belum? Belum. Kenapa? Berkatnya kurang. Ntar jatah saya bagi sama ibu lah. Bu, jadi ngaji kalau maulid gak usah mikirin berkat ya. Jadi nanti kalau pas dibuka berkatnya gak usah dinilai,
Gak usah dinilai isinya. Kenapa? Karena saya niat berangkat maulid mencari kebahagiaan. Karena saya datang ke maulid karena ingin berjumpa dengan yang dicinta. Dah, masuk satu, Bu. Udah bahagia belum? Haruslah bahagia, bukan karena ketemu saya, muka saya mah masem, Bu. Apalagi ini udah mulai keringetan. Jangan lama-lama, bentar aja nih. Bentar lagi. Bentar lagi ya, Bu, 10 menit lagi ya. Ibu enak ngomong jangan, saya yang kepanasan, Bu. Ibu tahu kalau berdiri itu ngucur, Bu. Kita kalau ceramah tuh kalau berdiri ngucur keringatnya dari atas sampai bawah. Yang kedua, apa yang perlu kita maknai dari maulid? Tadi rasa bahagia udah. Yang kedua, Bu, cinta sama yang dicintai. Siapa? Dibangun cinta sama yang dicintai, dibangun rindu sama yang dicintai. Udah cinta belum sama Rasulullah? Apa buktinya? Hah? Baca sholawat, maulidan wajib. Ya Allah, ada gitu cinta mah setahun sekali. Kapan maulid datang dia cinta, kelar maulid kagak cinta. Bu, bener kagak tuh? Lah ibu cinta sama bapak emang cuma pas tahun tanggal muda doang? Jangan-jangan iya nih, kok senyum-senyum? Bu, ibu cinta sama bapak dari tanggal muda sampai tanggal tua apa tanggal muda doang? Ini beneran lagi jawabnya, tanggal muda doang. Bu, maka ketika kita mencintai, siang hari ini kita sedang mencoba membangun cinta kepada Rasulullah. Dengan apa? Salah satunya ngumpul, baca sholawat bareng-bareng. Karena kenapa? Kalau baca sholawatnya sendirian, berasa nggak? Nggak. Paling cuman jatuhnya kayak dikir. Bener nggak, Bu? Kalau baca, maaf ya Bu, saya mundur sebentar, saya cari tisu. Ngucur, udah mulai ngucur saya. Nggak apa-apa ada. Nggak apa-apa, Bu. Udah mulai mikir panas semua aja. Allah. Maaf ya, Bu. Saya biasanya ngisi itu duduk. Jadi kalau berdiri itu pasti ngucur, Bu. Jadi ketika kita membaca sholawat bersama-sama, kita harus merasakan cinta. Kalau kita nggak cinta nggak bisa. Sama kayak Ibu, Bu. Ibu, di rumah masih ada bapak, saya nggak nanya yang janda. Saya nggak nanya yang janda, saya nanya yang masih ada bapak di rumah. Tenang aja, yang janda ada temennya. Lah iya, nggak percaya. Tenang aja, saya nanya yang masih ada bapak. Bu, kalau manggil bapak, gimana manggilnya? Kalau manggil pakai cinta, manggilnya gimana coba? Apalagi manggilnya tanggal muda. Gimana manggilnya coba? Bapak, Mas. Benar nggak, Bu? Bu. Ya Allah, itu muka dibuat semanis mungkin, suara semendayu mungkin. Mas, Pak. Benar nggak? Kalau manggilnya pakai cinta, tapi tanggal muda, tanggal tua beneran, Bu, berubah. Saya nanya, senior saya nanya nih, saya beneran nanya. Kan yang pengalaman ibu-ibu, saya mah nggak pengalaman. Saya pengalamannya setengah-setengah doang. Tapi beda kalau orang manggil tanpa cinta. Entah tanggal muda, tanggal tua, manggilnya Pak, Ayah, Mas. Bener nggak, Bu? Tuh, tadi yang cinta tanggal muda, tapi ada orang yang cintanya nggak kenal tanggal muda, nggak kenal tanggal tua, nggak kenal lagi disayang, nggak kenal tua atau muda, tapi dia memanggilnya selalu dengan cinta. Apakah suaranya harus mendayu-dayu? Apakah harus sambil tersenyum-senyum? Dari mana, Bu, munculnya cintanya? Dari matanya, dari tulusnya. Nah, maka ketika membaca sholawat, kalau udah cinta sama Rasulullah, bukan berarti yang paling kenceng, bukan berarti yang paling enak suaranya, bukan.
tapi siapa yang memasukkan Rasulullah ke dalam hatinya. Kalau ibu maulidan kemana-mana hadir maulid, tapi Rasulullah cintanya nggak masuk ke hati ibu, sholawatan yang ada di sini tim sholawat lagi qasidahan, ibu di belakang bikin qasidahan lain. Betul nggak? Contoh enggak, tadi saya lihat semuanya bersolawat. Karena diajak sama Bu Haji Endang, semuanya sampai dikasih mic gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya cinta sama Rasulullah, benar nggak Bu? Besti duduknya sama gue, ntar maulidan duduknya sama gue ya, nggak seru, nggak ada lu. Maksudnya nggak seru tuh nggak ada seru teman ngobrolnya. Betul nggak? Iya betul lagi, bener ya Allah. Di sini gitu? Oh enggak loh, saya lagi bahas jamaah saya di rumah. Enggak, di sini enggak ada yang bestie, enggak ada tuh, enggak bestian semua, enggak ada yang ngobrol, berarti bukan bestie. Nah maka ketika dibacakan di Maulid Nabi, ibu hadir kemanapun, tapi Rasulullah enggak hadir di hati ibu, nol cintanya. Berarti ibu cuman hadir Maulid, tapi ibu tidak hadir cinta, tidak dibangun cinta. Padahal maulid menjadi sarana kita membangun cinta kepada Rasulullah. Udah cinta belum? Bu, udah cinta belum? Tadi pas sholawat dibacakan, ibu-ibu kira-kira gimana perasaannya? Seru Bu Haji, kenapa ada qasidahnya? Bukan itu. Mau ada nggak ada qasidahnya, kalau namanya orang cinta sama kayak bapak. Kenapa sih Bu Haji contohnya bapak terus? Kan saya sedih yang nggak punya bapak. Ya emang kayak gitu cinta. Ibu kan beda, cinta sama laki sama anak ya kan. Contoh kayak bapak cintanya nggak ada tanggal muda, kagak ada tanggal tuanya. Gitulah cinta kita sama Rasulullah. Selalu cinta, mau ada lagunya, mau kagak ada lagunya, mau dibaca rame-rame atau dibaca sendirian, maka diresapi seolah-olah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Sudah begitu belum? Mana yang udah? Beneran, ayo kita tes. Yang bilang udah? Wah bahaya, bilang enggak, ditunjuk, bilang iya, ditunjuk. Emang kayak gitu Bu, ngetes ibu aja sih sebenarnya. Karena kita semua ada pada tahap Saya nggak katakan saya juga kayak gitu, enggak. Kita semua sedang pada tahap belajar, mencoba. Makanya ketika ada yang membaca sholawat di bulan-bulan maulid, yuk coba resapi dengan hati. Jangan dilihat yang ketimpringannya. Kalau ketimpringannya mana manusia. Kadang tabokannya keliru ya. Tim qasidah. Kadang tabokan bisa keliru kan. Kadang kelebihan, kelewatan, kecepatan, kepelanan. Itu mah wajar manusia. Maka jangan dilihat. Tuh. Yang itu tabokannya gimana sih? Jangan itu yang dilihat. Ibu-ibu mah matanya jeli banget. Ya Allah. Bu, yang dilihat apanya? Bu, siapa? Hati siapa? Hati diri sendiri. Ketika ada sholawat dibacakan, yuk coba kita refleksi. Sudahkah hati kita bergetar ketika nama Rasulullah dipanggil dengan indahnya? Sudahkah hati kita berdebar ketika banyak orang yang hadir di maulid ini membaca sholawat kepadanya? Sudahkah hati kita merasakan rindu yang sangat-sangat dalam, ingin bertemu, dikumpulkan dengan beliau ketika sholawat diperdengarkan? Itu yang harus kita tanam dalam hati kita. Udah begitu belum Bu? Nah, udah makin sedikit jawabannya, udah makin kelihatan dah nyampe mana sholawatnya. Bu, di sini permulaan maulidnya berarti kan? Nah, nanti kalau ada maulid-maulid di tempat lain, saya titipkan hati ibu. Kepada apa? Kepada sholawat yang ibu baca. Saya titipkan, kenapa kalau ada yang baca sholawat lagi bersama-sama kayak gini, yakinlah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Maka ketika ibu meyakini yang dicintai hadir, saya yakin hati ibu akan ikut hadir sebagaimana Rasulullah hadir. Bu, kalau belum merasakan itu berarti ibu belum sukses maulidnya. Bu, yuk dari sekarang coba kita bareng-bareng. Karena Rasulullah pembawa kabar gembira, yuk bareng-bareng coba 3 kali kita baca sholawat busro. Bisa?
Tadi yang Mbak enak suaranya minta tolong di. Ya. Ya, boleh dibantu ya. Bareng-bareng ya. Tahu kan sholawat busroh? Jawab tahu dong, Bu. Didobel kenapa? Aduh. Bu, kalah muka saya ini. Ayo dibantu saya yuk. Sholawat busroh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Terakhir, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Terima kasih Bu Haji. Udah masuk? Masuk belum? Udah berasa belum? Berasa apanya? Nah, maka di sana harus hadir di hati kita. Maulid hadir ngumpul bareng kita, bukan cuma sekedar peringatan, tapi bagaimana kita bangun cinta. Ada yang baca sholawat bareng-bareng, maka hati kita makin cinta. Oh, alarm saya udah bunyi. Kebanyakan mic. Tenang Bu, ini baru peringatan. Peringatan 10 menit sebelum saya akhiri. Nah, yang itu yang kedua, maka ketika kita mencintai seseorang pasti rindu, kangen, pengen ketemu. Betul nggak Bu? Ibu ditinggal bapak bentar, kalau cinta pasti pengennya lagi jauh, pengennya baru jalan ke depan nongkrong sama bapak-bapak, Pak di mana? Cepet pulang, mama kangen. Ini mah manten baru, manten lama beda versinya. Benar nggak? Pak buruan pulang, gerbang tutup, pintu tutup, kelamaan kunci nih. Tuh manten lama. Nah, maka ketika orang cinta, maka yang selanjutnya adalah bangun rindu. Kapan rindu dibangun? Sekarang.
Jangan nunggu mau mati baru kangen sama Rasulullah. Sekarang ketika cinta ditanamkan maka rindu. Rindunya gimana kalau sama Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau hari ini belum punya duit mau datang ke Makkah, Madinah, maka izinkan hamba terus membaca sholawat kepada engkau. Izinkan hamba terus bisa mencintai engkau lewat sholawat-sholawatmu. Udah gitu belum? Belum. Saya lagi bukan yang udah siap belum, bukan. Saya naik. Ibu mikirnya udah gitu belum? Bu, udah kayak gitu nggak hati kita selama ini ketika membaca sholawat? Ya Rasulullah, saya nggak bisa bertemu engkau secara wujud fisik hamba, datang umroh, datang haji, tapi maka izinkan lisan hamba menjadi saksi bahwasannya setiap hari, setiap saat cinta ini terus tumbuh, rindu ini ingin dipertemukan dengan yang dicintai. Jika tak bisa berkumpul bertemu di dunia, izinkan kelak hamba mendapatkan syafaatmu di yaumil kiamah. Udah gitu nggak doanya? Bu, udah gitu nggak doanya? Belum. Yuk dari sekarang kita mulai dari maulid, jadi nggak ada orang cinta tuh nggak kangen. Bener nggak Bu? Ada nggak orang cinta tapi nggak kangen? Bohong kan Bu? Ada? Coba di sini angkat tangan. Saya cinta Bu Haji sama suami saya, tapi nggak pernah merasakan kangen. Gak ada ya, saya ada yang kayak gitu. Gak apa-apa, angkat tangan, gak usah malu-malu, saya temenin nih. Nah, maka kalau orang cinta pasti kangen, rindu. Disitulah kita hari ini. Kita berkumpul mencoba membangun rindu, berharap kalau hari ini kita belum bisa nyampe ke Mekah Madinah, mudah-mudahan nanti di akhirat Rasulullah mengulurkan tangan ngajak, oh kamu dulu yang suka hadir di majelis-majelis maulid, oh ini umatku yang setiap harinya membaca sholawat karena ingin bertemu denganku. Bu, ibu ngapain baca sholawat? Coba saya tanya, apa alasan ibu membaca sholawat? Karena cinta. Selain cinta, karena pengen mendapat syafaat. Ada yang lain? Kenapa ibu baca sholawat? Bu, kaya banget saya mic-nya sampai 2. Kenapa kira-kira baca sholawat? Bu, kita pengennya Rasulullah tuh inget nih muka kita nih. Lagi baca sholawat tadi, nih tim Qosidah apalagi kan pasti tiap malam belajar, betul nggak Bu? Jangan belajar pas lagi mau maulidan doang ya, harus rajin belajarnya. Karena kenapa? Artinya kalau tim hadroh, tim Qosidah lagi baca sholawat, bukan cuman hadrohnya makin enak, tapi insya Allah saya yakin cinta sama Rasulullahnya tiap malam dibangun. Amin. Kita berharap dari sholawat yang kita baca, entah di bulan maulid, entah sesudah bulan maulid, bahkan jauh sesudah maulid, itu menjadi tanda, menjadi pengingat Rasulullah hadir. Oh, ini muka umat saya yang rajin baca sholawat. Oh, ini nanti yang di akhirat mau saya tarik duluan. Oh, ini umat saya yang selalu rutin baca sholawat. Ibu pengen dapat syafaat? Pengen kan? Bu, kalau ngandelin sholat kita jangan harap masuk. Betul? Kalau ngandelin sholat kita jangan harap bisa duluan masuk Nah ya kan bener emang. Sholat kalau nggak akhir waktu nggak sholat. Betul kan Bu? Adzan boro-boro mau buru-buru ngambil wudhu, tanggung lagi ngerumpi. Duhur ke asar kalau nggak dipepetin kagak afdol. Betul, jujur ibu-ibu. Tanggung Bu Haji abis masak panas belum mandi, tas kalian masuk ke asar biar seger sholatnya. Ada yang punya prinsip gitu? Ada. Nah, bagus, jujur, saya lebih suka jujur. Nah maka kita kalau ngandelin sholat doang nggak bisa Bu, duluan masuk surga paling belakang.
Makanya salah satu yang kita harapkan adalah syafaatnya Rasul, karena beliaulah yang bisa ngajak kita. Udah, kalau udah bahagia maulidan, dibangun cintanya, dibangun rindunya, maka yang terakhir, kalau cinta udah, rindu udah, maka gak cuman itu, karena Rasulullah adalah suri tauladan, maka yang terakhir yang kita harus ambil makna daripada maulid, yaitu mengikuti kebiasaan, mengikuti napak tilas Rasulullah. Salawat aja cukup? Salawat aja cukup nggak Bu untuk mencintai Rasulullah? Harus apa? Mengikuti bagaimana akhlakul karimahnya Rasulullah. Kalau kita hari ini bermimpi pengen ibadah sebagaimana Rasulullah beribadah, jauh Bu, semut sama gajah. Betul nggak? Rasulullah sholat itu kakinya sampai pecah-pecah. Ibu pecah-pecah nyuci baju, pecah-pecah nyuci piring kelamaan di dapur. Rasulullah kakinya pecah-pecah karena kebanyakan sujud, kebanyakan sholat. Kita beda. Maka kalau hari ini kita mau meniru sebagaimana ibadahnya Rasulullah, jauh. Maka yang paling gampang yang bisa ditiru adalah apa? Akhlakul karimah, adab sebagaimana keseharian Rasulullah. Ibu punya tetangga? Rasulullah punya tetangga? Punya? Punya. Maka tiru adabnya Rasulullah kepada tetangga-tetangganya. Ibu punya anak? Maka tiru sebagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anaknya. Rasulullah punya sahabat, punya kawan, punya teman? Ibu punya? Ada di sini yang gak punya teman? Ayo temenan sama saya. Ya Allah, semua pasti punya teman. Nah maka tiru akhlaknya Rasulullah kepada teman-temannya. Kalau Rasulullah nggak pernah berantem sama tetangga, berarti kita kagak boleh. Paham Bu? Ada di sini yang berantem sama tetangga? Nggak ada, orangnya lagi ngaji. Nggak ada, orangnya lagi ngaji ya. Nggak ada, lagi ngaji kan orangnya. Nah maka kalau kita pengen mengikuti napak tilas Rasulullah, tiru Bu, mulai dari adab Rasulullah makan. Makanya kalau yang ngaji sama saya mungkin udah dapat pelajarannya, bagaimana Rasulullah cara makannya, cara minumnya, cara bertutur sapanya, cara mengucapkan salamnya, bagaimana senyumnya beliau, itu ditiru. Jangan cuman sholawat mulut komat kamit tapi musuh di mana-mana. Ada? Ada. Bu, beneran ada? Tasbih dipegang kemana-mana tapi gibahnya kemana-mana. Ada? Yang mana? Sebut, tunjuk orangnya, tunjuk. Enggak ngaji kan orangnya? Enggak, jamaah saya. Nah maka jangan sampai timpang, kita sholawat dibanyakin, tasbih dipegang isinya sholawat kemana-mana, tapi ya Allah di belakang tetangganya musuhan, temennya musuhan, pelitnya naudzubillah udah kayak bakhil, salah ngomong, maksudnya bakhil, kebalik dah ibu. Ya kan? Jangan sampai kayak gitu, maka tiru. Kalau kita udah sholawatnya kencang, maka juga sebagaimana akhlak Rasulullah, kita juga harus tiru. Rasulullah nggak suka musuhan. Rasulullah selalu berbaik sangka kepada tetangga, kawan, sahabatnya. Rasulullah kemana ketemu orang senyum, mengucapkan salam. Ini ketemu tetangga, kalau yang kagak kaya, kalau yang kaya, Bu, ada yang begitu? Lagi ada terus, ya Allah ya Rabbi. Ibu kapan jawab nggak ada? Kenapa? Biar saya senang. Nah ya gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu luar biasa memang jujurnya, Masya Allah. Nah maka dari maulid ini intinya pada siang hari ini adalah, yuk kalau mau cinta sama Rasulullah dimulai dari
lalu dikeluarkan lewat lisan dengan lalu terpraktekkan, dijaga, dibentengi lewat siapa perilakunya yang harus kita tiru? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap untuk itu, Bu? Tasbih nggak apa-apa dipegang, tapi lisan dijaga, tingkah laku dijaga, insya Allah. Itu baru umat Rasulullah. Bukan cuman yang rajin sholawatan, bukan. Tapi noleh dikit, sholawatnya hilang, gibah. Nah ini bahaya. Gitu ya Bu ya? Sudah ya? Oke, gitu Bu. Yang ini ya, yang dalam ya? Gitu Bu, mungkin sebelum saya akhiri, yuk bareng-bareng bismillah kita berdoa. Kita doakan kita semua yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang faya, insyaallah Allah berkahi dunia akhirat. Allah jadikan kecintaan kita kepada Rasulullah semakin mendalam di setiap harinya, dan Allah jadikan keberkahan lewat majelis yang mulia ini. Allah angkat derajat dunia akhirat kita. Allah jadikan majelis ini semakin makmur. Allah jadikan pundi-pundi rizki kita semakin mengalir deras, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ijabah segala keinginan kita. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli din sholli wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah semata-mata datangnya dari saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.